Oh, di lantai tuh. Enggak, maksudnya di samping mejanya apa di depan? Depan. Depan. Nah, pas lah dia menghadap papan tulis gitu. Memang tidak dibolehkan sama gurunya untuk gabung sama teman-teman. Jadi saya bilang, Bu, mana saya mau macam binatang, saya sama kayak gitu kan, kayak kucing piaraan gitu, kayak nungguin dia megang pulpen tidak, megang buku tidak gitu. Oh, berarti Bu sebenarnya anak Ibu dilarang mengikuti ya, pelajaran? Memang tidak boleh datang, tapi anak Ibu tidak mau pulang, dia bilang. Terus anak saya nggak boleh belajar, bilang gitu. Jadi Bu, anak saya jauh loh Bu, jalan dari sana, bukan dekat ke sekolah, jauh-jauh dia jalan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita upkan ya kasus oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, oknum yang ngawur, oknum yang melanggar hukum, dan oknum yang sewenang-wenang ya. Tidak hanya di institusi Polri, Kejaksaan ataupun Kehakiman ataupun Mahkamah Agung ataupun Kejaksaan Agung, tapi juga ada institusi yang sangat kita banggakan ya, institusi pendidikan. Yaitu ada oknum guru sekolah dasar di SD ya, di Kota Medan ya. Tapi sebentar, mata saya pedih, saya harus pakai kacamata hitam. Oh ya, jadi kasus ini berawal dari ketidakadilan ya bagi rakyat kecil atau rakyat miskin. Itu sulit untuk mendapatkan keadilan. Itu kata kakek saya sewaktu saya masih kecil, dan sampai tua segini saya masih ingat dengan apa yang diomongkan oleh kakek saya, bahwasanya keadilan hanya dimiliki oleh orang-orang yang beruang, sedangkan untuk rakyat miskin sulit sekali untuk mencari keadilan di waktu itu. Tapi di zaman sekarang, di era digital, keadilan bisa didapat bagi sedikit kaum miskin ataupun kaum lemah karena adanya media sosial dan viral ya. Karena viral maka keadilan bisa didapat walaupun hanya 0,000% ya, walaupun hanya sedikit sekali ya. Jadi kasus ini terjadi di Medan ya, siswa kelas 4 SD ya. Kalau salah mohon dikoreksi, maklum saya sudah tua jadi agak-agak pelupa ya. Makanya di subscribe, di like dan subscribe-nya ya, biar saya tidak menjadi pelupa. Jadi saya lanjut ya, anak tukang bangunan di Kota Medan, Sumatera Utara harus belajar di lantai setelah disuruh wali kelasnya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Jadi menunggak SPP selama 3 bulan itu dihukum duduk di lantai, nggak boleh duduk di kursi dalam aktivitas belajar ya. Jadi momen ini terekam kamera dan videonya bikin heboh masyarakat, dan saya juga heboh. Saya juga geram dengan oknum guru yang menghukum siswa itu yang seolah-olah tidak berperi kemanusiaan ya. Ini anak manusia dan anak masih bocil, harusnya tidak boleh diperlakukan seperti itu ya, karena bisa merusak psikologinya dan dia bisa merasa trauma. Hukuman itu melebihi digebukin ya, karena yang diserang adalah psikisnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya, oke kita lanjut ya. Jadi saya waktu buka-buka berita itu ya, dalam video yang dilihat pada hari Jumat tanggalnya 10 bulannya Januari tahunnya 2025 ya, tahun sekarang ini, terlihat siswa ya SD yang duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian ada seorang perekam video yang ternyata orang tua siswa itu sendiri, apa enggak nangis hatinya, apa enggak jerit hatinya sebagai rakyat miskin ya, yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Seperti saya cuma kerja di jalanan ya, sama seperti saya rakyat miskin. Saya juga ikut tersinggung dengan perlakuan oknum guru wali kelas SD tersebut ya. Kemudian ibunya sendiri yang merekam video itu ternyata mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di kelas. Wah, ini dia, ini menyala ini ya. Jadi jadi wali kelas membuat aturan baru, wali kelas, oknum guru wali kelas membuat aturan baru ya, bahwa siswa yang dihukum mengambil rapot tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar ya. Maksudnya siswa yang dihukum itu tidak boleh mengambil rapot dan tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dia manusia bosku, dia anak orang miskin bosku, dia bukan binatang. Jangan diperlakukan seperti itu. Kamu harus menghayati Pancasila sebagai oknum guru ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bosku, oknum guru. Jangan bertindak seperti itu. Tindakanmu itu tindakan yang tidak benar, dan sebetulnya itu melanggar hukum, juga melanggar etika dan norma-norma yang berlaku di negeri Indonesia ini ya. Parah nih, menyala nih. Saya juga mendidih otak saya mendengar kayak gini. Apabila yang diperlakukan seperti itu adalah cucu saya, karena saya udah tua ya, udah pantas punya cucu ya.
apabila anak atau cucu saya atau sanak famili yang detulan saya yang diperlakukan seperti itu, saya pasti bertindak ya, saya pasti bertindak tegas melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Akan saya tindak si oknum guru yang sudah menciderai PGRI dan juga menciderai rakyat kecil terutama di seluruh Indonesia ya. Di sini saya berbicara rakyat kecil dan juga mengkritisi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang arogan dari segala instansi, termasuk instansi pendidikan yang kita hormati, yang kita hargai, yaitu instansi sekolah ya, di bidang sekolah ya. Untuk Pak PGRI ya, PGRI pusat yang di Jakarta ya, mohon responnya ya, segera ditindak ini oknum guru ini. Oknum guru wali kelas ini yang tidak bermoral dan tidak berkemanusiaan, juga tidak berperi keadilan ya. Dia tidak menghayati Pancasila berarti ya. Oke. Selanjutnya langsung aja kita simak ya, biar up menyala pokoknya. Gas. Dia nangis, mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Enggak usah, Bu. Jangan kayak gini, Bu. Saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu, Bu. Jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah, Bu. Siswa mengerjakan PR di rumah. Ya, kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya dihukum bahkan keluar ngutip sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia dijewer, saya bilang kalau kau pun dijewer, ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot, dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh, Bu. Ibu, bukan masalah dalam kantor aja, Bukan masalah dalam kantor, saya tahu. Ini kita nggak sopan di sini ngomong. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih, Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh, Bu, saya sebagai orang tua Terus sakit. kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu kan nyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja, Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu siapa tahu semua abangnya juga lagi? nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak nyalakan ibu. Saya tidak nyalakan ibu. Saya nyalakan ibu itu nganggap anak saya macam binatang di bawah. Ini, ayo Ya. kita ke kantor. Sedang ini anak-anak Saya gini, ini peraturan dari sekolah kah? di kantor Enggak, kita. ini peraturan dari sekolah kah? Ya di kantor. Bukan di kantor. Nah ya ini nih, semua oknum yang bersalah dari instansi apapun, termasuk instansi yang saya hormati ya, dalam dunia pendidikan. Kalau ada masalah atau ada sesuatu yang merugikan siswa dan walinya, ketemunya klarifikasi. Itu sudah hal yang biasa. Nanti setelah klarifikasi, permintaan maaf. Selanjutnya ya nanti akan kami tindak lanjuti. Itu hal yang sudah basi, sudah kuno ya. Jadi ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan bakal melakukan klarifikasi kepada oknum guru yang bersangkutan ya. Jadi di Disdikbud apa Disdikbud ya, kalau salah mohon dikoreksi ya. Dekdikbud sekarang udah diganti Dikdikbud ya. Kalau zaman saya itu masih P dan K terus Dekdikbud, terus sekarang kalau nggak salah Disdikbud ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Maaf keterbatasan ingatan saya. Makanya di-subscribe, like-nya ya, biar saya menjadi ingat lagi ya. Ya, jadi pihak dari Dekdikbud ya. Kok Dekdikbud sekarang itu apa? Mohon diralat ya. Kalau salah, Dekdikbud ya bakal menyampaikan hasil klarifikasi tersebut ya nantinya ya. Jadi dari pihak Dekdikbud belum menanggapi banyak dalam kasus ini atau peristiwa ini ya. Sebelumnya diberitakan ya sebuah video yang menampilkan anak SD swasta di Jalan STM Kota Medan ya, disuruh belajar di lantai oleh oknum wali kelas. Siswa kelas 4 SD itu disuruh belajar di lantai hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan, bosku. Apa nggak ada keadilan di negeri ini untuk rakyat miskin, bosku? Alah. Oke, langsung kita lanjut aja. Daripada ini mendidih ini, darah saya naik nih sampai muka saya merah-merah. Tapi jangan lupa subscribe-nya ya ini. Atau yang belum menerima rapor tidak dibenarkan ikut pelajaran, dia bilang gitu.
Saking saya penasaran, saya ke sekolah datang, sampai saya di pagar sekolah, teman-teman dia kejar nih, megang tangan saya, ibu ambil rapot Mesa, dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, nak. Saya terus cepat-cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, 3 kali guru Muna. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah lo kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Saya sudah suruh anak ibu pulang, tapi dia nggak mau pulang katanya. Kenapa harus anak saya? Itu aja sih yang dihukum. Sampai saya dibawa ke kantor oleh Kepsek. Saya tanya, Bu, ibu tahu nggak masalah ini? Sumpah saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau anak ibu dihukum sampai duduk di lantai. Dan peraturan itu juga saya tidak tahu. Jadi ibu waktu datang menyaksikan sendiri? Menyaksikan, justru saya gini, buat video lah benar tidak gitu. Nah ternyata saya buat pas mau apa, saya buat video dulu. Memang betul dia duduk di bawah. Mesa duduk di bawah. Udah berapa hari saya bilang, dari pertama masuk. Ibu datang ke sekolah itu hari apa itu? Rabu kemarin. Rabu. Jadi posisi adik ini dulunya di bawah di lantai tuh. Enggak, maksudnya di samping mejanya apa di depan? Depan. Pas lah dia menghadap papan tulis gitu. Memang tidak dibolehkan sama gurunya untuk gabung sama teman-teman. Jadi saya bilang, Bu, mana saya kok macam binatang, saya kayak gitu kan, kayak kucing piaraan gitu, kayak nungguin dia megang pulpen tidak, megang buku tidak gitu. Oh, berarti Bu sebenarnya anak Ibu dilarang mengikuti ya, pelajaran? Memang tidak boleh datang, tapi anak ibu tidak mau pulang, dia bilang. Terus anak saya nggak boleh belajar, bilang gitu. Jadi Bu, anak saya jauh loh, Bu, jalan dari sana, bukan dekat ke sekolah. Jauh-jauh dia jalan sampai di sini cuma bisa jadikan keset, saya bilang. Duduk di lantai kan kayak nggak ada harga gitu. Itu yang saya kecewakan. Juga berharap kepada semua masyarakat, kebijakan sekolah dan seluruh yayasan, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari sekolah dan yayasan setiap siswa yang tidak membayar sekolah tidak boleh ikut pelajaran. Nggak ada itu. Saya tegaskan, tidak ada perintah itu. Semua siswa yang hadir di sini mau bayar mau tidak, itu harus dibuat pembelajaran sekolah, belajar mengajar. Ya, ini yang kita lakukan. Jadi kami sangat kecewa dengan kondisi ini yang menjadi viral seluruh Indonesia. Karena kondisi dibuat aturan tersendiri, maka kami akan mengambil kebijakan tegas terhadap guru yang bersangkutan. Bahkan kepala sekolah pun saya bilang, kepala sekolah juga akan kita berikan teguran karena lalai menjalankan visi misi sekolah ini. Ya, nanti akan kami lihat. Karena dia juga bagian dari yang mendapatkan sertifikasi. Kita juga tidak mau, tapi ada pembinaan nanti akan kita buat. Kalau kesimpulan kami sementara tadi yayasan akan memberikan pembebasan tidak mengajar, skorsing sampai waktu yang ditentukan kemudian.